Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan kita yaitu rekayasa gempa. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 6, semester 7 ya. Baik. Kita memulai saja perkuliahan kita yang pertama, pertemuan kita yang pertama. Nah, ini tentang gempa. Jadi ini foto-foto yang saya tampilkan di sini itu adalah kira-kira dampak atau kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Ya. Jadi gempa itu sebenarnya adalah peristiwa alam yang memang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihindari, pasti bakal terjadi. Seperti itu. Cuman kita bisa mengantisipasi atau mendesain struktur tahan gempa. Tentu saja struktur tahan gempa, poin utamanya di sini adalah selama tanah atau buminya ya itu tidak mengalami kerusakan, misalnya seperti terbelah atau ya, terus tanah tidak kehilangan daya dukung seperti liquefaction, longsor dan seterusnya, maka hanya bergetar saja di dalam bumi kita. Maka pada prinsipnya gempa semacam itu bisa kita desain. Nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Nah, jadi gempa itu apa? Secara umum gempa itu terjadi karena adanya pergesekan antar lempeng bumi. Lempeng bumi itu kita sebut juga kerak ya, kerak bumi ya, lempeng bumi. Jadi karena di dalam lapisan bumi kita itu, inti bumi kita itu terus bergerak, sehingga lama-lama lempeng bumi tadi itu bisa bergesek, bisa saling tabrakan, bisa saling menjauhi. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya memang tidak bisa kita hindari gitu. Bakal terjadi seperti itu. Nah, sedangkan definisi dari struktur tahan gempa itu apa? Struktur tahan gempa adalah struktur yang didesain di mana dapat menghindari korban jiwa dan harta benda. Jadi itulah definisi utama dari struktur tahan gempa. Jadi secara prinsip, struktur tahan gempa itu adalah struktur yang didesain untuk menghindari korban jiwa dan harta benda apabila terjadi gaya gempa tentu saja ya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis gempa. Ada dua di sini. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa akibat adanya pergeseran lempeng atau plat bumi atau kerak bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Ini adalah aktivitas vulkanik. Misalnya aktivitas gunung yang meletus itu akan menyebabkan gempa di sekitarnya ya. Nah, selanjutnya kerusakan akibat gempa. Nah, yang pertama kerusakan tanah. Jadi kalau tanah rusak itu tidak bisa didesain. Jadi misalnya tanah terbelah, tanah di dalamnya ada longsor, liquefaction, itu jelas tidak akan bisa didesain. Sejago-jagonya seorang desainer, kalau rusak tanahnya rusak, tidak akan pernah bisa didesain seperti itu. Artinya tidak akan pernah, konstruksi kita tidak pernah bisa didesain terhadap gempa. Nah, yang kedua adalah tanah itu hanya bergetar saja, sehingga getaran tanah itu ditransmisi ke struktur. Nah, jadi kalau tanah hanya sekedar bergetar saja, nah ini yang bisa kita desain. Nah, sekarang apa itu plat atau lempeng? Merupakan lapisan yang berupa plat. Artinya berupa plat itu lempengan atau dia punya ketebalan, di mana plat ini bergerak sesuai dengan gerakan mantel yang ada di bawah. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan mantel. Sehingga bisa terjadi pertemuan, bisa terjadi pemisahan. Nah, kalau terjadi pertemuan atau pemisahan, inilah yang menyebabkan dia terjadi gempa. Seperti itu. Nah, ini adalah lempeng plat atau lempeng bumi. Ini update sekitar berapa tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya belum tahu apakah referensinya sudah berubah lagi atau gimana. Jadi ini ada lempeng bumi yang mulai dari plat Eurasia dan sampai ke plat Filipina. Nah, ini adalah lempeng tektonik di Indonesia. Ini adalah gambarannya. Seperti itu. Nah, ini perlu diupdate lagi seharusnya. Oke.
lapisan bumi. Lapisan bumi, jadi bumi kita itu kalau kita bedah itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama tentu saja adalah keras, kerak ya, sifatnya keras dan batuan. Yang kita sebut plat tadi, kerak ya. Yang kedua adalah transisi atau mantel, oke, mantel. Dan yang ketiga adalah inti. Nah, intinya ini ada dua, inti luar dan inti dalam. Dan mana inti dalam ini sangat panas sekali. Semakin ke dalam makin panas. Oke. Nah, ini ada beberapa gerakan pada plat-plat tektonik. Jadi gempa terjadi itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama ada yang kita sebut konvergen atau penunjaman. Jadi misalnya ini ada plat A dan plat B ketemu, maksudnya lempeng A ya, lempeng A dan lempeng B ketemu, seperti itu, menunjam, saling menunjam. Itu akan menyebabkan terjadi gerakan tumbukan ya, sehingga terjadi gempa. Misalnya ini Australia dan Asia, pertemuan antara plat Australia dan Asia. Nah, yang kedua adalah pemisahan, jadi terpisah. Ini adalah divergen. Nah, kalau pemisahan ini juga akan menyebabkan terjadinya gempa. Hasil pemisahannya bisa akan membentuk palung atau laut dalam. Oke. Nah, yang ketiga adalah tumbukan. Jadi ada 2 lempeng saling bertemu, lempeng A dan lempeng B saling bertemu, seperti itu, menyebabkan juga terjadi gempa, sehingga hasilnya akan seperti gunungan Himalaya misalnya. Ya, gunungnya gunung tinggi ya. Gitu. Yang terakhir adalah patahan. Jadi ada patahan, ada yang atau transform, ada yang berbentuk horizontal dan ada yang berbentuk vertikal. Oke. Nah, ini gerakan pada tepi plat tektonik, kita bisa lihat di sini. Apa namanya? Gambar ininya, gambar apa namanya, gerakan pada tepi plat tektonik ini apa sebutannya ini, animasinya ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi mulai dari konvergen itu saling menunjam, terus ada divergen itu memisah ya, terus apa lagi namanya, ada lagi namanya patahan, seperti itu. Nah, dampak dari gempa. Dari dampak dari gempa yang langsung kita rasakan ya, kalau terjadi gempa. Yang pertama itu ada dampak yang secara langsung, dan yang kedua adalah dampak yang secara tidak langsung. Artinya dampak secara tidak langsung itu adalah kejadian setelah terjadi gempa, tidak langsung tapi beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian. Seperti itu. Nah, dampak secara langsung itu adalah tanah ambles, liquefaction, liquid dari kata liquid itu cair ya. Tanah kehilangan kekuatan karena seolah tanah itu seperti air ya. Tanah seperti seolah mencair. Yang ketiga adalah tanah terbelah. Nah, dampak secara langsung ini sudah otomatis kalau kejadian seperti ini dia tidak akan pernah bisa didesain. Jadi apabila gedung kita atau konstruksi kita berada di atas tanah yang mengalami seperti ini, maka pasti tidak akan bisa didesain. Artinya efek dari jembatan ini, konstruksi kita pasti akan rusak juga, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dampak secara tidak langsung. Nah, ini adalah tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan banjir. Tsunami itu terjadi beberapa saat, bisa sejam 2 jam setelah terjadi gempa. Dan tsunami itu terjadi, nanti akan saya tampilkan videonya seperti apa, mengapa tsunami bisa terjadi. Umumnya tsunami itu pasti terjadi karena pusat gempa atau tempat kejadian gempanya ada di dasar laut. Seperti itu. Patahannya juga adalah patahan secara vertikal. Nah, ini adalah dampak dari gempa. Ini contoh misalnya dari tanah ambles. Nah, ini yang saya katakan bahwa sejago-jagonya seorang desainer, kalau tanah ambles seperti ini, tetap tidak akan bisa mendesain gedung tahan gempa. Sama dengan ini, liquefaction. Tanah terbelah. Nah, dampak secara tidak langsung tadi kita sudah jelaskan, ada tsunami, yaitu naiknya gelombang laut akibat adanya aktivitas tektonik atau gempa ya.
atau vulkanik di dasar laut. Oke. Yang kedua, tanah longsor itu pergerakan massa batuan tanah akibat erosi, gempa, getaran, dan lain-lain. Ketiga, kebakaran. Yang keempat adalah banjir. Nah, di sini tsunami itu seperti apa ini kita bisa lihat nih. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada sumber gempa, epicentrum, dan hipocentrum. Jadi ini kita andaikan bahwa di sini ada gedung, ya, tempat kita mengamati lah, ya, seperti itu. Terus di sini ada S, ini adalah sumber gempa. Jadi ketika terjadi gempa, ini adalah S. Jadi ES itu adalah epicenter. Epicenter itu adalah lokasi tepat berada di atas pusat gempa. Ya, oke. Sedangkan R itu adalah energi gempa, diukur dari skala Richter. Energi gempa diukur dari skala Richter. Oke. G adalah gedung yang terlanda gempa. Jadi tempat kita mengamati. Oke, seperti itu. K adalah kedalaman sumber gempa. Jadi jarak dari ES ke S. Nah, ini kilometer satuannya. Oke. J adalah jarak gedung dari epicenter. Jadi jarak antara ES dan G, ya. A adalah percepatan maksimum permukaan tanah di bawah gedung. Jadi percepatan maksimum permukaan. Nah, sekedar saya gambarkan bahwa kalau terjadi gempa seperti itu, misalnya di titik S ini sumber gempa terjadi semacam patahan atau gerakan di dalam, maka dia akan memancarkan semacam gelombang. Gelombang itu tentu saja kalau namanya gelombang punya yang namanya percepatan. Kalau percepatan kita kalikan dengan massa, dia akan menjadi sebuah gaya inersia. Gaya. Itulah yang kita katakan sebagai gaya gempa. Jadi gaya gempa itu adalah massa dari gedung kita dikali percepatannya. Ini adalah sesuai dengan hukum 2 Newton tadi. Jadi dari dua persamaan, dari dua variabel itu, kita sudah bisa mengetahui bahwa kapan konstruksi kita didesain terhadap gempa, bila massa besar, atau yang kedua adalah percepatan besar. Percepatan tentu saja kaitannya dengan daerah rentan gempa, massa tentu saja kaitannya dengan gedung kita seberapa besar. Apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Jadi bisa kita bayangkan salah satu cara untuk mengurangi beban gempa atau mereduksi beban gempa adalah gunakanlah material-material yang lebih ringan. Supaya apa? Supaya massanya lebih kecil. Kalau massanya lebih kecil, otomatis gaya gempa yang dihasilkan juga akan lebih kecil. H adalah jarak gedung, ya, atau tempat kita mengamati ke sumber gempa. Atau yang biasa juga kita sebut sebagai hipocenter. Baik, kita lanjut ke contoh bagaimana menghitung jarak hipocenter, ya. Jadi ini ada gempa Aceh, ya, tahun 2004. Itu terjadi pada kedalaman 10 km dengan jarak epicenter 150 km dari kota Meulaboh, Aceh. Nah, hitung jarak hipocenter gempa. Di penyelesaiannya adalah ini kita tulis dulu, diketahui kedalaman itu atau K sama dengan 10 km. Epicentrum atau jarak epicenter, ya, jarak epicenter itu 150 km. Itu adalah jarak dari gedung sebenarnya atau dari kota Meulaboh lah ke daerah atau titik tepat di atas sumber gempa, ya. Itu sebesar 150 km. Ditanyakan adalah H atau jarak hipocenter. Nah, sebenarnya sederhana sekali. Penyelesaiannya ya kita menggunakan rumus Pythagoras saja. Jadi sisi miring adalah sisi alas akar dari sisi alas pangkat 2 ditambah sisi tegaknya. Atau 10 km pangkat 2 ditambah 150 km pangkat 2 akar dari itu, ya, sebesar 100. Jadi hasilnya H atau jarak hipocenter sebesar 150,333 km. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk tugas 01 kita, ya. Jadi ke depan mungkin setiap minggu kita akan memberikan tugas, ya. Yang pertama adalah
sebutkan beberapa lapisan yang terdapat dalam bumi kita. Yang kedua adalah sebutkan beberapa nama plat tektonik yang Anda ketahui. Ini kita udah bahas tadi ya. Paling nggak minimum 3 plat. Lalu yang ketiga, uraikan mengapa plat-plat tektonik tersebut selalu bergerak. Lalu keempat, lukislah sketsa beberapa bentuk pertemuan antara plat tektonik yang berupa pertemuan penunjaman, tumbukan, dan patahan horizontal. Tunjukkan pula tempat di mana pertemuan plat-plat tersebut berada. Baik. Nah, itu saja perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk tugasnya ini bisa dikumpulkan nanti di sebelum UTS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.